Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya diantaranya. Dibongkar sang kakak, Marisha Icha sebar isu Fuji dan Fadly Faisal pakai narkoba. Disebut Ibu Negara Indonesia ke-8, postingan foto titik Soeharto banjir dukungan netizen, balikan play AC. Terang-terangan soal hubungannya dengan El Rumi, Syifa Haju pernah merasa cemburu? Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini, penampilan Nagita Slavina curi perhatian. Sempat ramai menjadi bahan perbincangan soal isu Fuji dan sang kakak, Fadly Faisal diduga mengonsumsi narkoba. Ternyata, isu yang sempat menghebohkan publik itu disebarkan oleh selebgram sekaligus pengusaha, Marisha Icha. Hal itu diungkapkan langsung oleh Iren Bermawi selaku kakak kandung dari Marisha Icha melalui Instastory pribadinya. Melansir dari akun Instagram lambe__danu mengunggah ulang beberapa tangkapan layar Instastory Iren yang diduga ada masalah dengan adiknya itu. Dalam tulisannya, Iren mengungkapkan jika sang adiknya itu yang telah menyebarkan isu bahwa Fuji dan Fadlu mengonsumsi narkoba. Yang bilang F dan kakaknya narkoba juga dia, Marisha. Dia yang bilang mantan. T ditonjok F juga dia, dikata Iren yang dikutip Poskota pada Minggu, 20 Oktober 2024. Iren mengungkapkan bahwa informasi tersebut seluruhnya diberitahu oleh Marisha Icha. Terus gue tahu dari siapa kalau bukan dia? Pasti tahu kenapa gue bisa cerita sampai detail, pasti logika tahu dong yang ceritain siapa, katanya. Ia pun mengaku tak terima ketika adiknya itu saat diwawancara oleh awak media. Seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Tapi diwawancara seperti biasa jawabannya, saya nggak tahu tuh kenapa kakak. Saya bilang gitu. Artis-artis siapa aja yang pakai narkoba, ucapnya. Katanya dia melihat dan mengetahui Bennett, ia cerita kok ke saya, jelanjutnya. Unggahan itu pun sontak membuat netizen mengaku terkejut dan akhirnya memberikan berbagai komentar. Dalam sesi foto keluarga usai Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, banyak netizen yang menyebut titik Soeharto sebagai ibu negara. Dalam foto itu, terlihat Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, dan titik Soeharto yang kembali berfoto bersama. Sebelumnya, mereka telah melakukannya saat titik dilantik menjadi anggota DPR. Foto tersebut dibagikan oleh titik dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, Titi X Soeharto. Foto itu terlihat seperti sebuah keluarga yang utuh, ada bapak, ibu, dan anak. Dalam keterangan fotonya, titik Soeharto mengucapkan selamat bertugas kepada Prabowo Subianto, yang diiringi dengan doa. Kisah cinta Prabowo dan titik. Semoga Bapak senantiasa diparingi sehat dan dibimbing Allah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, adil, makmur, dan sejahtera. Amin amin ya robbal alamin, tulisnya. Prabowo Subianto dan titik Soeharto adalah salah satu pasangan yang menjadi sorotan publik hingga saat ini. Keduanya pernah menikah pada 1983 dan bercerai pada 1998. Melansir unggahan akun TikTok Kucing Peja, keduanya pertama kali bertemu ketika titik menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka yang juga ayah Prabowo. Dari pertemuan tersebut, mereka mulai menjalin hubungan asmara yang berlangsung selama 2 tahun. Sumitro sendiri mendukung hubungan putranya dengan titik. Prabowo dan titik akhirnya menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah, TMI. Pernikahan mereka digelar dengan megah dan menggunakan adat Jawa. Dari pernikahan mereka, lahir seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo pada 22 Maret 1984. Namun, pernikahan keduanya tidak lama. Pada 1998, mereka resmi bercerai karena dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Netizen dukung Prabowo dan titik CLBK. Melihat postingan foto titik Soeharto, netizen pun menyebut titik Soeharto dengan sebutan Ibu Negara Indonesia ke-8. Apalagi melihat adanya tanda-tanda cinta lama bersemi kembali, CLBK, membuat netizen ramai-ramai membanjiri postingan tersebut dengan dukungan agar keduanya kembali bersama. Syifa Haju kini mulai terang-terangan soal hubungannya dengan El Rumi. Seperti diketahui bahwa Syifa Haju dan El Rumi mendapatkan sorotan publik sejak diisukan berpacaran. Tak sedikit para penggemarnya yang memberikan dukungan agar mereka segera meresmikan hubungannya. Sementara itu, baru-baru ini Syifa Haju ditanya soal pernah atau tidakkah ia merasa cemburu pada El Rumi. Pada acara Infotainment Awards, Selasa, 24 September 2024 lalu Syifa Haju sempat ditanya oleh Ruben Onsu soal rasa cemburu. Siapa sosok yang paling bikin kamu cemburu?
Itanya Ruben Onsu sebagai host membacakan pertanyaan. Itu harus dijawab dengan jujur, dilanjutnya. Menurut pengakuan Syifa Haju, hingga sejauh ini ia merasa aman dengan hubungannya bersama El Rumi. Pasalnya, ia mengaku tidak merasa cemburu atau tidak ada yang dikhawatirkan. Cemburu pasangan? Gak ada sih. Soalnya alhamdulillah hubungan ini sangat aman buat aku, jadi gak ada cemburu-cemburu, kata Syifa. Sontak jawaban pesinetron itu pun menjadi sorotan para penonton bahkan netizen. Tidak sampai di situ, ia pun mengaku ini adalah hubungan paling aman yang pernah ia jalani. Bahkan Syifa Haju juga mengaku berteman baik dengan mantan kekasih El Rumi. Kini hubungan Syifa Haju dan El Rumi pun mendapat dukungan dari penggemarnya. Tidak sedikit yang mendukung mereka untuk segera menyusul Al-Ghazali dan Alisa Daguise. Raffi Ahmad menjadi salah satu selebritis tanah air yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui bahwa Raffi Ahmad dilantik pada Selasa, 22 Oktober hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sementara itu, pelantikan tersebut berjalan hikmat. 4. Dr. H.C. Harafi Farid Ahmad utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Jakarta Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetnek Nanik Purwanti saat membacakan daftar nama para utusan khusus yang dilantik hari ini. Setelahnya, Prabowo mengambil sumpah janji Raffi Ahmad dan lain-lain. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kata Prabowo diikuti para penasihat, staf, hingga utusan khusus Presiden. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan. Sebagai informasi, Raffi Ahmad sebelumnya turut dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta. Diketahui bahwa saat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Raffi ditemani oleh Nagita Slavina. Penampilan Nagita Slavina pun curi perhatian publik, tak sedikit yang memuji penampilannya di media sosial. Tak sedikit netizen di beberapa platform media sosial menyebutkan bahwa penampilan gigi, sapaan akrab Nagita Slavina anggun dan elegan.